Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan. Yang pertama, ada identifikasi pada tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Tumbuhan juga merupakan autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri atau memproses makanannya sendiri, yaitu dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan bergerak secara pasif, tidak sama seperti hewan dan manusia yang gerak secara aktif. Kemudian ada struktur tumbuhan. Tumbuhan memiliki akar, batang, daun, buah, dan bunga. Itu adalah struktur tumbuhan yang lengkap. Tetapi beberapa tumbuhan juga ada yang tidak memiliki bunga maupun buah. Kita masuk ke penjelasan akar. Di sini ada struktur akar. Akar mempunyai struktur yaitu yang ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan juga batang akar. Akar mempunyai dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Contoh dari akar tunggang yaitu mangga, jeruk, dan rambutan. Sedangkan contoh dari akar serabut yaitu rumput, jagung, dan juga kelapa. Fungsi akar sendiri yaitu untuk menyerap air dan zat hara yang ada pada tanah atau media tanam yang lainnya. Kemudian akar juga menyimpan cadangan makanan yang tadi diserap. Lalu akar juga berfungsi untuk melekatkan tumbuhan dari tanah atau media tanam lainnya agar dapat menopang tumbuhan tersebut. Lalu fungsi akar juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian ada batang. Struktur batang itu mempunyai ruas dan buku. Jadi batang mempunyai ruas-ruas dan buku-buku. Percabangan pada batang itu ada dua jenis, yaitu ada batang yang tidak bercabang seperti pohon kelapa maupun batang bercabang seperti pohon-pohon yang lainnya seperti mangga, rambutan, dan yang lain. Kemudian ada jenis batang. Di sini ada batang basah, batang berkayu, dan juga batang berumput. Fungsi batang sendiri yaitu untuk menegakkan tumbuhan. Kemudian mengangkut air, zat hara, dan zat makanan. Jadi yang sudah diserap pada akar itu akan diangkut dan melewati batang menuju daun. Lalu kemudian batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang tadi sudah dari akar. Fungsi berikutnya yaitu tempat melekatnya daun dan juga buah. Lanjut ke daun. Struktur daun itu ada tangkai, pelepah, tulang, dan juga helai. Jenis pertulangan pada daun itu ada 4, yaitu pertama melengkung, ada menjari, sejajar, dan juga menyirip. Fungsi daun yang pertama adalah tempat berfotosintesis atau tempat memasak atau mengolah zat-zat yang tadi sudah diserap oleh akar dan juga sudah melalui batang. Daun juga berfungsi untuk tempat pernapasan melalui stomata atau mulut daunnya. Daun juga berfungsi sebagai tempat transpirasi atau penguapan pada tumbuhan. Kita lanjut ke bunga. Struktur bunga ini sangat banyak, ada mahkota bunga atau petal, kemudian ada benang sarinya. Benang sari juga ada kepala sari, ada tangkai sarinya, kemudian ada putik, ada kepala putiknya, tangkai putiknya, dan juga ovariumnya. Di dalam ovarium juga terdapat bakal biji atau ovul. Kemudian di bawahnya ovarium ada reseptakel. Lalu yang terakhir ada kelopak bunga atau sepal. Jenis bunga itu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap yang strukturnya sama seperti yang tadi saya sebutkan. Sedangkan bunga tidak lengkap, dia tidak memiliki salah satu dari ciri struktur bunga yang tadi saya sebutkan seperti benang sari maupun putik. Fungsi bunga yaitu sebagai alat reproduksi generatif. Jadi benang sari jatuhnya serbuk sari itu di kepala putik itu akan mereproduksi tumbuhan tersebut.
Kemudian ada buah. Struktur pada buah yaitu yang sudah pasti ada daging buahnya, ada biji, dan juga ada kulit buah. Awal mula terbentuknya buah dan biji itu yang pertama karena penyerbukan, atau yang tadi saya sebutkan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Lalu yang kedua ada pembuahan, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Yang ketiga, bagian-bagian bunga, gugur, dan bakal buah akan berkembang jadi buah dan bakal bijinya akan berkembang menjadi biji. Lalu yang berikutnya ada biji. Struktur biji itu yang pertama ada pusar bijinya yang seperti kacang. Ini lalu ada tali pusarnya dan inti bijinya. Tidak lupa juga ada kulit bijinya. Lalu jenis biji itu yang seperti yang kita tahu ada monokotil dan dikotil. Monokotil itu biji berkeping 1 dan dikotil itu biji berkeping 2. Fungsi biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan. Awal mulanya ada tumbuhan itu karena bisa jadi karena adanya biji. Atau ada juga yang bibit. Lanjut kita ke klasifikasi tumbuhan. Yang pertama ada divisi Talopita. Tumbuhan ini itu divisi Talopita atau tumbuhan bertalus gitu. Tumbuhan bertalus ini itu belum dapat dibedakan akar yang mana, batang yang mana, dan daun yang mana karena bentuknya yang hampir sama. Divisi Talopita itu ada yang bersel banyak dan ada yang bersel 1. Contohnya seperti alga atau ganggang dan lichnus atau lumut kerak. Ini contoh gambarnya alga hijau, alga merah, alga coklat, dan lumut kerak. Lanjut kita ke divisi Bryophyta atau lumut. Peralihan dari Talopita ke Cormopita, divisi Bryophyta ini tuh merupakan peralihan dari Talopita ke Cormopita. Lalu Bryophyta ini berkembang biaknya secara spora. Yang kemudian lalu kemudian Bryophyta ini juga mengalami metagenesis. Contoh-contohnya itu seperti lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut sejati. Kita lanjut ke divisi berikutnya, divisi Pterodophyta atau paku. Tumbuhan Cormus ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia hampir sama seperti tumbuhan pada umumnya. Perkembangbiakannya dengan spora juga hampir sama seperti lumut. Lalu daun mudanya itu menggulung. Tapi nanti kalau misalkan sudah tua dia akan lurus sendiri. Ini contoh-contohnya ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, atau paku sejati yang sering kita lihat di tanaman hias di rumah atau perkantoran atau sekolah atau di taman-taman. Lanjut ke divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Divisi ini tuh adalah tumbuhan yang mempunyai biji. Alat reproduksinya yaitu yang sudah pasti bunga, karena bunga merupakan tempat bereproduksinya tumbuhan yang berbiji ini. Spermatophyta itu dibedakan atas 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka atau Angiospermae yaitu tumbuhan biji tertutup. Lanjut kita ke subdivisi Angiospermae. Kita ke sini dulu, ke Gymnospermae yaitu tumbuhan biji terbuka. Biji ini tidak dilindungi oleh daging buah, makanya dinamakannya tumbuhan biji terbuka. Lalu fertilisasinya itu secara tunggal. Contohnya ini ada tumbuhan Cicadas, terus ada Gingoales, Genetales, dan Pinales. Ini sepertinya pinus. Ya, ini pinus. Lalu ke subdivisi yang Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Bijinya ini dilindungi oleh daging buah, seperti buah mangga atau apa gitu kan. Bijinya tertutup oleh daging buah gitu. Lalu pembuahannya itu dia ganda. Terus dia juga terdiri dari 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu berkeping 1 dan dikotil biji berkeping 2.
Untuk spesifikasinya, monokotil itu bijinya berkeping satu, akarnya serabut, batangnya berruas, daunnya sejajar, dan juga bunganya berkelipatan 3. Sedangkan ciri dari dikotil yaitu dia berkeping 2, atau bisa dibelah gitu. Atau terus akarnya akar tunggang, batangnya itu adalah batang berkayu, mempunyai tulang daun yang menjari atau menyirip. Lalu bunganya itu berkelipatan 4 atau 5. Contoh tumbuhan monokotil yaitu ada anggrek bulan, lidah buaya, pohon kelapa, jagung, dan juga jahe gajah. Kemudian ada tumbuhan dikotil, itu contohnya seperti jambu, melon, terong, kembang sepatu, dan juga jeruk. Kita lanjut ke proses fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama itu ada fotosintesisnya. Jadi air diserap oleh akar, kemudian dibantu dengan penyerapan karbon dioksida juga, menghasilkan oksigen dan glukosa karena masuk juga dari cahaya matahari. Lalu ini ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu dia tumbuh dari kecil ke sedang lalu ke besar. Untuk gerak tumbuhannya itu dia ada yang mengikuti arah cahaya dan juga mengikuti tempat gitu. Lanjut ke reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan itu ada 2, ada generatif dan vegetatif. Pertama yang generatif itu atau secara kawin. Jadi peleburan inti sperma dan inti ovum yang menghasilkan zigot kemudian berkembang menjadi biji. Sifat keturunannya itu biasanya bervariasi. Jadi kayak yang dulu kita pernah pelajari kayak XX, Y itu misalkan buah mangga manis kecil dikawinkan dengan mangga asam besar. Jika dikawinkan secara generatif itu akan menghasilkan keturunan yang bervariasi, bisa besar manis atau kecil asam atau ya seperti itu. Jadi dari kepala sari dan kepala putik itu akan berfertilizon, membuat menghasilkan hasil pembuahan, lalu tumbuh menjadi calon tumbuhan baru. Terus ada biji dalam buahnya. Lalu biji yang di dalam buah itu ditanam dan berubah menjadi kecamba, dan kecamba tersebut menjadi tumbuhan baru. Kita lanjut ke reproduksi vegetatif atau tidak kawin. Jadi caranya itu dengan melibatkan satu induk, sifat keturunannya sama persis dengan induknya. Hasil perkawinannya itu keturunannya sama persis dengan induknya. Vegetatif